Keripik Beling, video pengembangan produk pangan dan potensi lokal. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan proses pembuatan keripik beling. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk kita tonton aja videonya. Nah, jangan lupa untuk membersihkan meja dulu ya. Ya, bahan-bahannya mudah banget. Cuma tapioka 125 gram, air 350 ml, dan garam setengah sendok teh. Oke, langsung aja yuk kita mulai membuatnya. Nah, setelah itu kita masukkan tapioka ke dalam panci. Pancinya bisa pakai apa aja ya, tapi aku sarankan untuk memakai panci anti lengket supaya nantinya tidak kesulitan dalam melepaskan adonan tapiokanya. Oke, setelah itu kita masukkan airnya. Kita masukkan sambil diaduk-aduk supaya tapioka cepat larut ya. Setelah itu kita masukkan garamnya. Jangan lupa untuk diaduk-aduk terus supaya garamnya pun larut ke dalam larutan tapioka tadi. Nah, kita aduk terus sampai mengental ya. Aduk-aduk terus, semangat. Aduk terus ya. Larutan tadi sudah mulai mengental seperti ini. Kalau seperti ini, kita masih harus mengaduknya ya. Kita mengharapkan supaya adonannya terlihat sedikit bening. Nah, sebentar lagi sudah mau jadi deh adonannya. Nih, kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Kita olesi plastiknya dengan minyak goreng supaya nanti setelah kita ratakan sebelum kita jemur kan kita akan melepas lapisan atas si plastiknya. Nah, supaya tidak lengket kita olesi dengan minyak. Nah, adonan tadi kita letakkan ke atas permukaan plastiknya. Nah, plastik yang dipakai itu bisa pakai plastik apa aja ya. Yang penting bersih. Kalau aku menggunakan plastik yang biasanya digunakan untuk melapisi meja makan. Pakai plastik apa aja bisa kok, tenang. Kalau sudah, kita tutupi adonan dengan plastik. Jangan lupa plastiknya sudah diolesi minyak ya. Setelah itu kita akan meratakan adonan dengan rolling pin. Namun karena aku tidak punya rolling pin, aku pakai alat seadanya ya. Bisa juga kok pakai botol sirup. Kita ratakan. Nah, ini adalah bagian yang paling memakan banyak kesabaran karena kita harus meratakan adonan sampai benar-benar tipis. Jangan sampai adonannya robek ya. Tipis tapi jangan sampai robek. Nah, kalau ada sisa seperti ini, nggak apa-apa, kita bisa olah lagi kok. Oke?
Caranya sama seperti tadi, kita panaskan di atas kompor sambil kita aduk-aduk dan sudah ditambahkan sedikit air. Adonan ini bisa dipakai lagi. Setelah itu kita langsung jemur di bawah sinar matahari ya. Nah, jadi kalau benar-benar sudah tipis, nanti kelihatan benar-benar bening, benar-benar keripik beling, tembus pandang. Nah, untuk menandainya, aku pakai serbet. Tapi bisa pakai alat yang lain ya. Nih, jemurnya di kondisi cuaca cerah supaya cepat kering. Oke, kita tunggu. Setelah 2 jam, kita cek apakah keripik beling kita sudah kering. Cara mengeceknya tinggal langsung disentuh saja. Nah, kalau itu belum kering. Nah, kalau kering tuh harusnya seperti itu ya. Nah, sedangkan itu belum kering. Oke, kita jemur sebentar lagi sambil menunggu kering. Jangan lupa cuci tangan sebelum menyentuh keripiknya ya. Karena tiba-tiba cuaca mendung, jadi aku memindahkan keripiknya tadi di tempat yang lebih aman. Nah, kalau sudah kering, bentuknya seperti ini ya. Aku bawa ke rumah karena di luar sedang hujan. Sebenarnya kalau cuaca cerah seharian, proses membuat keripik beling ini bisa sehari selesai. Namun karena sempat hujan, jadi akan aku lanjutkan besok untuk menjemur keripik belingnya sampai benar-benar kering. Nah, kalau kondisi seperti ini, kita bisa potong bentuk keripik belingnya sesuai dengan selera kita. Karena keripik belingnya belum begitu kering, yang benar-benar kering, kita masih bisa memotongnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kita potong-potong kurang lebih seperti itu bentuknya. Oke, lanjutkan dulu ya. Kalau sudah semua, nanti kita masukkan ke wadah karena besok masih kita jemur lagi sampai benar-benar kering sebelum akhirnya siap digoreng. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Benar-benar beling kan? Oke, kita simpan dulu dan besok akan kita jemur lagi. Keesokan harinya. Nah, ini keripiknya sudah mau kita jemur lagi ya. Apabila ada beberapa bagian yang masih tebal seperti ini, kita sisihkan ya, karena tidak mungkin akan bisa kering. Andaikan bisa kering pun pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, untuk yang seperti ini kita akan jemur sampai benar-benar kering. Kita jemur ya. Kita ratakan keripik belingnya supaya bisa kering merata. Kalau ada yang menempel, kita pisahkan. Oke. Kita ratakan ya. Nah, setelah itu kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Hari ini cuacanya cukup cerah. Semoga cerah terus sampai akhirnya keripik beling benar-benar kering ya. Dadah. Setelah kering, keripik belingnya akan seperti ini. Sebentar lagi kita akan goreng, namun gorengnya jangan lama-lama ya,
Karena kalau terlalu lama dan terlalu panas, nanti akan muncul putih-putih seperti itu. Padahal yang kita harapkan adalah bagian yang benar-benar beningnya saja. Nah, ini keripiknya, mudah banget hancur kan? Mantap. Enak banget, meleleh di mulut. Oke, kita makan. Goreng semuanya. Sebelum menggoreng, kita olesi wajan dengan minyak. Tipis-tipis aja ya, bisa pakai tisu supaya benar-benar tipis. Kita tunggu sampai panas. Setelah panas, kita bisa masukkan keripik belingnya untuk kita goreng. Kita masukkan keripik yang mau kita goreng ya. Semuanya aja lah biar cepat. Oke, kalau sudah, kita seperti menyangrai gitu sih. Cuma pakai sedikit minyak tadi supaya nggak lengket. Kecuali kalau sudah punya anti lengket, nggak apa-apa sih, nggak usah pakai minyak. Nah, setelah itu kita cek apakah sudah matang. Caranya adalah kita ambil satu, kemudian kita periksa apakah sudah mulai hancur. Kalau belum, berarti kita harus menggorengnya lagi, paling sebentar lagi sih. Nah, proses menggorengnya pakai api kecil aja ya, supaya nggak cepet gosong. Nah, kita cek lagi apakah sudah matang. Caranya kita remukkan saja. Nah, kalau udah hancur gini artinya dia sudah matang. Selain digoreng, kita bisa oven juga. Panggang di suhu 120 derajat selama kurang lebih 5 menit. Sebelumnya ovennya sudah dipanaskan dulu ya. Setelah 5 menit, keripiknya sudah jadi. Kita angkat dari oven. Hati-hati ya untuk mengangkatnya, karena panas. Nah, ini sudah jadi loh keripiknya. Ntar kita tutup dulu. Kita cek ya apakah sudah benar-benar matang. Caranya sama sih seperti digoreng, tinggal kita remukkan. Nah, kalau sudah mudah banget remuk hancur seperti itu, artinya sudah matang. Selesai sudah proses pembuatan keripik beling ini. Keripik beling ini rasanya ringan banget, crispy namun ringan, jadi seperti meleleh di mulut gitu. Kalau suka bisa kasih bumbu-bumbu. Kalau aku sih suka yang original ya. Mudah banget kan? Silakan untuk mencoba di rumah masing-masing. Semangat! Nah, bagaimana proses pembuatannya? Mudah banget bukan? Untuk satu resep tadi akan dihasilkan keripik beling sebanyak ini. Kalau sudah jadi dan belum langsung dikonsumsi, bisa disimpan di tempat yang rapat ya, supaya tidak mudah melempem. Oke, sekian video dari saya. Selamat mencoba di rumah. Bye-bye.